Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan bahas tentang kajian psikolog sastra pada novel Pulang karya Leila S. Chudori. Langsung saja ke pembahasannya. Berdasarkan hasil analisis, kajian aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik batin menimbulkan berbagai gangguan psikologis yang ringan, seperti gelisah, trauma, stres, dan depresi. Gelisah dianggap sebagai penyakit jiwa paling ringan yang pernah dialami oleh setiap manusia. Segala persoalan hidup yang mengganjal dalam benak setiap individu akan menimbulkan gejolak jiwa yang berakibat tidak tenang dan membuat penderita sering merasakan khawatir berlebihan, tegang, ataupun perasaan was-was. Jiwa tokoh utama Dimas pada novel Pulang seringkali merasakan kegelisahan karena jiwanya merasa terbelenggu oleh perasaan bersalah dan kesedihan setelah mendengar kabar tentang kekejian pembantaian simpatisan komunis. Rasa bersalah yang terus menghantui Dimas dipaparkan pada kutipan halaman 38 di paragraf pertama. Seandainya dia berangkat, dia tak akan tertangkap. Aku akan merasa tenang jika aku yang ditangkap. Aku tidak punya keluarga. Selanjutnya, perasaan gelisah yang mendalam terekam pada kutipan paragraf terakhir di halaman 79 sampai awal halaman 80. Aku mencoba lahir kembali sebagai manusia baru, tetapi aku masih merasa ada sesuatu yang tertinggal di tanah air. Mungkin ada hatiku yang tertinggal pada ibu, pada Aji, mungkin juga pada Sutri dan anak-anaknya. Peristiwa pembantaian yang terjadi di seluruh pelosok tanah air membuat kehidupan Dimas seolah runtuh. Terlebih ketika Dimas mendapat kabar dari adiknya, Aji, yang menceritakan bahwa Solo, tempatnya dilahirkan, adalah salah satu kota yang diobrak-abrik dan diburu serta dibantai semua orang yang dianggap simpatisan komunis. Menurut cerita Aji, ibu dan Aji diinterogasi terus-terusan. Hal ini sangat membuat Dimas khawatir akan keselamatan ibu dan adiknya Aji. Surat-surat yang berisi kabar inilah yang membuat Dimas selalu gelisah dan trauma berkepanjangan. Seperti pada kutipan halaman 80 paragraf pertama dan halaman 70 pada paragraf terakhir. Aku tak tahu, tapi kegelisahan mengganggu setiap kali aku membaca surat-surat dari Aji yang berisi kisah pembantaian. Sudah pasti ibu dan Aji diinterogasi habis-habisan, sudah pasti rumah di Solo digeledah. Selain itu, kegelisahan Dimas terdapat juga pada kutipan teks halaman 20. Kamu tampak gelisah akhir-akhir ini, kata Vivian. Aku mendengar kabar dari Jakarta. Pada kutipan tersebut dijelaskan bahwa Dimas kerap kali terlihat gelisah setiap mendapat kabar-kabar gelap dari Jakarta. Akibat dari rasa gelisah yang berkepanjangan membuat Dimas menjadi depresi memikirkan kejadian-kejadian yang terjadi di tanah kelahirannya yang begitu dia cintai. Hal ini terlihat ketika penulis menceritakan dalam novel bahwa tingkah laku Dimas mulai tak wajar, dan ini sangat berdampak buruk pada pola kehidupannya. Dijelaskan pada kutipan halaman 69, untuk beberapa malam yang tegang, kami tidak makan, tidak tidur, dan didera kegelisahan tak berkesudahan. Kalimat kutipan teks di atas dapat diartikan bahwa setiap orang yang terganggu pikiran dan jiwanya untuk makan dan minum pun tak mendapat kenikmatan. Hal inilah salah satu dampak dari terganggunya jiwanya Dimas, akibat surat-surat berdarah yang didapatkan dari rekan kerabatnya di tanah air. Selain kegelisahan dan depresi, tokoh Dimas juga mengalami rasa trauma. Hal ini terjadi ketika Dimas tak berani lagi membuka surat dari Aji karena surat-surat yang Aji kirim bertopik tragedi-tragedi tragis dan membuat hati Dimas sakit. Rasa trauma ini seperti yang terdapat pada kutipan halaman 11 paragraf keempat. Tiba-tiba saja Paris berkabut. Hatiku gelap, aku tak berani membuka surat kedua. Aku tahu surat kedua dari Kenanga, Putri sulung Mas Hananto, akan membuat semakin lumpuh. Segala bentuk penderitaan akibat konflik batin yang menjadikan kejiwaan Dimas mengalami gangguan ringan ini, penulis akhiri dengan kematian. Melalui kematian, Leila menjadikan solusi atas penderitaan yang Dimas rasakan, seperti yang terdapat pada kutipan halaman 450. Akhirnya ayah pulang ke Karet. Akhirnya dia bersatu dengan tanah yang menurut dia memiliki aroma yang berbeda dengan tanah Cimetière du Père Lachaise. Tanah Karet, tanah tujuan dia untuk pulang. Berdasarkan hasil analisis di atas, novel Pulang memiliki banyak konflik batin yang dialami tokoh utamanya. Gangguan jiwa akibat konflik batin tersebut penulis sajikan pada beberapa kutipan teks yang sudah peneliti paparkan di atas.
Gangguan jiwa yang dialami Dimas pada novel Pulang ini akibat terguncangnya jiwa dan perasaan Dimas karena hidup jauh dari tanah air, jauh dari keluarganya, dan Dimas selalu mendengar kabar-kabar pahit dari Indonesia, serta Dimas selalu berusaha untuk bisa pulang ke Indonesia, walaupun sudah berkali-kali ditolak oleh pemerintah Indonesia. Pada akhirnya, penulis memilih kematian untuk dijadikan akhir dari penderitaan psikologis yang dialami oleh tokoh utamanya. Sekian kajian psikolog, saya ucapkan terima kasih.